Halo warga YouTube sekalian, di video kali ini saya masih akan membahas para pemain keturunan yang memiliki peluang atau diproyeksikan bakal bergabung dengan timnas Indonesia. Tapi sebelum saya lanjutkan, buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan saya Lativianto, tuan rumah dari channel Lativianto, sebuah channel yang akan selalu membahas tentang dunia sepak bola, utamanya timnas Indonesia. Jadi segala hal yang berkaitan dengan dunia sepak bola, utamanya timnas Indonesia, akan selalu saya bahas di channel ini. Jadi bagi kalian yang berkenan, monggo silahkan di subscribe dan jangan lupa klik tombol like-nya. Hari ini, seperti informasi yang sudah beredar sebelumnya, adalah sidang pemberian warga negara Indonesia atau WNI kepada Mees Hilgers dan Eliano Reinders yang sebelumnya sudah berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI yaitu Pak Erick Thohir. Mees Hilgers, kalau kita lihat profilnya, adalah seorang pemain di lini belakang, utamanya seorang bek tengah. Sedangkan kalau kita lihat Eliano Reinders adalah dia seorang pemain yang sebenarnya memiliki kemampuan di banyak posisi. Tapi secara definitif dia adalah seorang pemain di lini tengah atau lebih tepatnya adalah seorang gelandang. Nah, dengan ini saya ingin mengatakan bahwa sementara ini teman-teman, kebanyakan pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI sejauh ini adalah pemain-pemain yang berposisi di belakang, mulai dari Jordi Amat, Sandy Walsh, kemudian Shane Patinama, ada Nathan juga, Justin Hubner, ada Calvin Verdong, dan kemudian Jai Itzes. Nah, untuk lini tengah dan depan, PSSI baru menaturalisasi Tom Haye, Ivar Jenner, kemudian Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun. Bahkan dua pemain yang sudah bersalaman dengan Pak Erick Thohir yaitu Mees Hilgers dan kemudian Eliano itu juga posisinya di belakang, dan satu lagi yang Eliano ini kan di gelandang. Mees Hilgers itu posisinya bek tengah, sedangkan Eliano ya seorang gelandang gitu. Menurut saya ada beberapa alasan kenapa ini terjadi. Pertama, tentu mungkin kebutuhan taktik Shin Taeyong. Bisa saja Shin Taeyong memiliki strategi untuk menguatkan lini belakang terlebih dahulu. Itu yang menjadi prioritasnya. Karena betapapun bagusnya lini serang, jika lini pertahanannya bocor alias tidak kuat gitu, maka tim itu tetap akan kebobolan. Dan ini berpotensi pada terjadinya kekalahan. Kalau lini pertahanan sudah kuat atau tidak bisa ditembus sama sekali, maka pada gilirannya tugas pemain depan untuk kemudian mencetak gol, meskipun itu hanya satu gol. Karena meskipun hanya satu gol yang diciptakan ke gawang lawan oleh seorang striker atau pemain di lini yang lain, sementara di lini pertahanan itu tidak bisa ditembus, maka tim akan menang. Itu alasan pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah karena kebetulan gitu ya, pemain keturunan yang memilih untuk bersedia dinaturalisasi oleh PSSI adalah pemain-pemain yang posisinya di lini pertahanan. Di titik ini berarti ada kombinasi yang sempurna antara ketersediaan pemain yang akan dinaturalisasi dengan fokus Shin Taeyong yang mau membenahi sektor belakang terlebih dahulu. Buktinya apa? Buktinya sudah sangat jelas. Menghadapi tim sekuat Australia di matchday kedua putaran ketiga kualifikasi, timnas Indonesia itu tidak kebobolan satu gol pun. Indonesia terhindar dari kekalahan meskipun tidak berhasil menciptakan gol ke gawang Australia. Kita harus ingat Australia adalah ranking 24 FIFA. Nah, sejauh ini menurut saya lini belakang timnas Indonesia sudah cukup kuat. Apalagi nanti kalau ketambahan Mees Hilgers yang sudah pasti bakal membela timnas Indonesia. Ya, hanya tinggal menunggu waktu gitu ya, kapan pemain ini akan diturunkan. Artinya menurut saya yang tidak kalah penting untuk juga diperbaiki dan harus kemudian memperoleh tambahan kekuatan itu adalah di lini tengah dan kemudian lini depan. Sementara ini, lini tengah kita itu masih diisi oleh Tom Haye, Ivar Jenner, dan kemudian Nathan.
itu yang paling sering diturunkan. Pelapisnya ada Ricky Kambuaya dan kadang-kadang Marcelino Ferdinand. Meskipun belakangan dia sering ditempatkan atau dimainkan di posisi depan oleh Sintayong. Kemudian di lini depan sejauh ini juga masih diisi oleh trio Witan Sulaiman, kemudian Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun. Dalam beberapa pertandingan terakhir, lini tengah dan kemudian lini depan timnas Indonesia, terutama saat bermain melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi kemarin, perlu mendapatkan evaluasi maksimal. Yang menurut saya kesimpulannya baik lini tengah maupun lini depan itu memerlukan tambahan amunisi, tambahan kekuatan. Entah itu yang berasal dari pemain naturalisasi atau memaksimalkan pemain-pemain lokal Liga 1. Nah, yang terbaru sebenarnya lini depan timnas Indonesia itu bisa saja memperoleh kekuatan, tambahan kekuatan dari seorang Mauro Zylstra yang seperti sudah saya bahas di video sebelum-sebelumnya bahwa berkas-berkas pemain ini sudah masuk ke PSSI. Pemain ini itu sedang dipertimbangkan untuk dinaturalisasi. Posisinya tentu sebagai penyerang. Akan tetapi selain Mauro Zylstra, ada 3 penyerang keturunan muda lain yang sebenarnya juga eligible gitu ya untuk membela timnas Indonesia. Dan inilah yang sebenarnya bakal saya bahas atau saya ketengahkan buat kalian semua. Apa yang akan saya bahas ini perlu menjadi pertimbangan karena sejauh ini para pemain yang posisinya sebagai penyerang di timnas Indonesia itu belum terbukti kegacorannya. Ya misalnya kecuali Ragnar Oratmangun yang di pertandingan melawan Arab Saudi itu berhasil menciptakan 1 gol. Sekaligus menjadi satu-satunya gol dari timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi. Jadi sekali lagi ada proyeksi beberapa pemain yang kemungkinan bakal menyusul Mauro Zylstra. Yang pertama, penyerang muda yang saya maksud bisa saja nanti menyusul Mauro Zylstra untuk bergabung dengan kekuatan timnas Indonesia adalah Emiliano Jonathans. Ini pemain muda. Dikutip dari beberapa sumber terpercaya, Emiliano Jonathans merupakan penyerang muda berusia 20 tahun di mana dia lahir di Vitesse Arnhem, Belanda gitu ya pada tanggal 5 April 2004. Dia merupakan pesepak bola Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia karena sang nenek dari ayahnya disebutkan dulu berasal dari Depok yaitu Jawa Barat. Saat ini Emiliano tengah membela Vitesse yang berkompetisi di Eerste Divisie, kasta kedua Liga Belanda. Musim lalu, klubnya tersebut terpaksa degradasi dari Eredivisie karena mendapat hukuman pengurangan 18 poin. Yang kedua, ada nama Milian Manhoef yang merupakan seorang penyerang keturunan Indonesia dari sisi ibunya. Saat ini dia masih berusia 22 tahun dan sekarang bermain di Championship bersama Stoke City. Di usianya yang masih muda, Manhoef tercatat pernah bermain untuk timnas Belanda kelompok umur atau kelompok usia dari U16 hingga U21. Secara kualitas dia dikenal sebagai winger tajam. Musim ini saja dia sudah mencetak 2 gol dari 2 laga di Championship 2024-2025 dan telah mencetak 16 gol serta 14 assist bagi Vitesse dari 88 laga yang dia lakoni. Dikutip dari laman OneFootball, Milian Manhoef piawai bermain di posisi gelandang serang, striker hingga kemudian winger. Posisi yang sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan oleh Sintayong untuk membantu atau memperkuat ketajaman timnas Indonesia. Hal ini sebenarnya pernah disampaikan oleh staf khusus Kemenpora yang mendata pemain-pemain diaspora yaitu Pak Hamdan Hamidan bahwa Manhoef adalah nama yang potensial untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Di mana menurut berita tersebut Pak Hamdan Hamidan dan Sintayong itu pernah berada dalam satu forum diskusi kecil tentang sosok striker yang mungkin bisa mengisi lini serang timnas Indonesia. Dan salah satu yang Pak Hamdan Hamidan sebut saat itu adalah Milian Manhoef, seorang striker muda
yang potensial untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Yang ketiga, selain Emiliano Jonathans dan kemudian Emilian Manhoef, sosok pemain penyerang yang memiliki peluang untuk kemudian dinaturalisasi oleh PSSI adalah Adrian Wibowo. Pemain muda potensial ini biasa beroperasi sebagai winger. Saat ini pemain ini, Adrian Wibowo, itu bermain bagi Los Angeles FC 2 di MLS Next Pro, di mana di tahun ini saja dia sudah mencetak 9 gol dan 6 assist dari 21 pertandingan yang dia jalani. Nama-nama pemain yang saya sebutkan barusan bukan berarti sudah resmi untuk dinaturalisasi, tapi ada kemungkinan bahwa pemain-pemain tersebut, pemain-pemain yang saya sebutkan tadi, itu nanti bisa memilih untuk bergabung dengan timnas Indonesia karena memiliki darah keturunan Indonesia. Apa yang saya sampaikan ini saya dasarkan pada realitas yang menyatakan bahwa proses naturalisasi yang dijalankan atau dilakukan oleh PSSI adalah proses naturalisasi untuk pemain-pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Jadi bukan sembarang pemain yang dinaturalisasi. Pemain-pemain yang saya sebutkan tadi itu kan memiliki darah keturunan Indonesia. Maka sangat mungkin jika nama-nama tersebut itu nanti masuk dalam daftar pemain yang bakal dinaturalisasi. Ya, mungkin kalau bukan saat ini ya nanti di waktu yang akan datang. Apalagi jika mengingat sampai saat ini belum ada tuh pemain posisi penyerang yang siap untuk membela timnas Indonesia utamanya di ronde ketiga. Kita memang sudah punya Jens Raven yang digadang-gadang bakal menjadi penyerang kelas atas timnas Indonesia. Tapi sampai saat ini menurut saya pemain ini juga belum membuktikan kapasitasnya sehingga belum bisa dipanggil oleh Shin Tae-yong. Karena ya ada beberapa pertimbangan. Dia salah satunya gitu ya dinilai belum matang untuk bermain di timnas senior. Satu-satunya calon pemain depan yang menurut saya siap pakai di timnas Indonesia ya sebenarnya oleh Romeni gitu ya. Tapi sayang sampai saat ini pemain ini sulit untuk dinaturalisasi karena ada beberapa alasan yang sangat-sangat prinsipil. Sekali lagi, nama-nama yang saya sebutkan tadi memang masih sebuah proyeksi dan hanya sebuah data gitu ya tentang pemain-pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Dan jelas, mengenai kepastiannya, kita tidak bisa berspekulasi sebelum pemain-pemain tersebut berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, yaitu Pak Erick Thohir. Terlebih lagi, dengan semakin banyaknya pemain yang tertarik untuk kemudian bergabung dengan timnas Indonesia, menurut saya PSSI harus menentukan prioritas dan menyeleksi dengan ketat, terutama pemain-pemain yang memang secara tulus ingin membela atau memperjuangkan nama Indonesia di tingkat global. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya ketengahkan, yang bisa saya bahas buat kalian semua. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini, serta memberikan komentar kritik, saran dan masukannya. Sekali lagi jangan lupa klik tombol like-nya, jangan lupa share dan subscribe juga. I'll see you on the next video.